Apa sih itu geopolitik? Geopolitik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata bumi dan politik. Secara luas merujuk pada hubungan antara politik dan teritori dalam skala lokal atau internasional. Geopolitik mencakup praktik, analisis, persyaratan, perkiraan, dan pemakaian kekuatan politik terhadap suatu wilayah. Selanjutnya ada latar belakang wawasan Nusantara. Yang pertama, falsafah Pancasila, yang nilai-nilainya diantaranya 1. Penerapan hak asasi manusia, kedua, mengutamakan kepentingan masyarakat daripada individu dan golongan, dan yang ketiga, pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Kemudian, yang kedua yaitu aspek kewilayahan Nusantara. Pengaruh geografi merupakan suatu fenomena yang perlu diperhitungkan, karena Indonesia kaya akan aneka sumber daya alam dan suku bangsa. Aspek yang ketiga yaitu aspek sosial budaya. Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang masing-masing memiliki adat istiadat, bahasa, agama, dan kepercayaan yang berbeda-beda. Sehingga tata kehidupan nasional yang berhubungan dengan interaksi antar golongan mengandung potensi konflik yang besar mengenai berbagai macam ragam budaya. Dan yang keempat yaitu aspek sejarah. Indonesia diwarnai oleh pengalaman sejarahnya yang tidak menghendaki terulang perpecahan dalam lingkungan bangsa dan negara Indonesia. Hal ini dikarenakan kemerdekaan yang telah diraih oleh bangsa Indonesia merupakan hasil dari semangat persatuan dan kesatuan yang sangat tinggi. Kedudukan, fungsi, dan tujuan geopolitik. Yang pertama, kedudukannya. Kedudukannya terdiri dari dua. Yang pertama, wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Yang kedua, WANUS dalam paradigma nasional dapat dilihat dari stratifikasinya sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai falsafah, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara. Yang ketiga, WANUS sebagai visi nasional. Yang keempat, ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional. Dan yang kelima, GBHN sebagai politik dan strategi atau sebagai kebijaksanaan dasar nasional. Lanjut, kemudian ada fungsi dari geopolitik. Geopolitik berfungsi sebagai WANUS berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah, maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian, tujuan dari geopolitik. WANUS bertujuan untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah. Wawasan Nusantara sebagai nasional Indonesia. Wawasan Nusantara sebagai nasional Indonesia dikembangkan berdasarkan wawasan nasional secara universal, sehingga dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan dan geopolitik yang dipakai negara Indonesia. Wawasan Nusantara sebagai nasional Indonesia. Yang pertama, paham kekuasaan Indonesia. Bangsa Indonesia yang berfalsafah dan berideologi Pancasila menganut paham tentang perang dan damai berdasarkan bangsa Indonesia cinta damai, akan tetapi lebih cinta kemerdekaan. Dengan demikian, wawasan nasional bangsa Indonesia tidak mengembangkan ajaran kekuasaan dan adu kekuatan, karena hal tersebut mengandung persengketaan dan ekspansionisme. Yang kedua, geopolitik Indonesia. Indonesia menganut paham negara kepulauan berdasarkan archipelago konsep, yaitu laut sebagai penghubung daratan. Yang ketiga, dasar pemikiran wawasan nasional Indonesia. Bangsa Indonesia dalam menentukan wawasan nasional mengembangkan dari kondisi yang nyata, yaitu seperti Indonesia dibentuk dan dijiwai oleh pemahaman kekuasaan dari bangsa Indonesia yang terdiri dari latar belakang sosial budaya dan kesejarahan Indonesia. Nah, dasar pemikiran wawasan nasional Indonesia ternyata ditinjau dari yang pertama, pemikiran berdasarkan falsafah Pancasila, dan ditinjau dari pemikiran berdasarkan aspek kewilayahan.
Selanjutnya ada isi wawasan Nusantara. Isi wawasan Nusantara yaitu inspirasi bangsa Indonesia berupa cita-cita nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tata laku dari wawasan Nusantara adalah tindakan bangsa Indonesia untuk melaksanakan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang apabila dilaksanakan dapat menghasilkan wawasan Nusantara. Implementasi wawasan nasional atau geopolitik. Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Artinya yang dilaksanakan dan diterapkan adalah kurikulum yang telah dirancang atau didesain untuk kemudian dijalankan sepenuhnya. Implementasi wawasan nasional atau geopolitik yang pertama yaitu di bidang politik. Bangsa Indonesia bersama bangsa-bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi melalui politik luar negeri yang bebas aktif. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Kemudian ada bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, implementasi wawasan Nusantara akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Kemudian ada bidang sosial dan budaya. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan atau kebinekaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Sang Pencipta. Kemudian ada aspek pertahanan dan keamanan. Aspek pertahanan dan keamanan adalah kondisi yang harus diwujudkan agar proses pencapaian tujuan nasional tersebut dapat berjalan dengan sukses. Oleh karena itu, diperlukan suatu konsepsi ketahanan nasional yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia dan dapat dikatakan bahwa wawasan Nusantara dan ketahanan nasional merupakan dua konsepsi dasar yang saling mendukung sebagai pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara agar tetap jaya dan berkembang seterusnya.